Hari ini kita ingat doa untuk seorang cucu, Antonio Galvao Liam Haryatmo, supaya lancar berbicara. Kita juga mengingat intensi doa kita masing-masing kita bawa dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini ada kisah tentang orang mengikuti Yesus. Satu pertanyaan refleksi diberikan oleh Yesus. Apa yang kamu cari? Kembali kepada kita disuguhkan sebuah pertanyaan yang bukan untuk dijawab segera hari ini. Ongoing question. Pertanyaan yang berkelanjutan. Untuk terus kita tanyakan dalam hati sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa yang kamu cari? Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berilah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus, Sang Mesias, dalam hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda-tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah,
Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang di dalamnya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bait pengantar Injil, mari bangkit berdiri. Haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir Ia berbicara kepada kita dengan perantara Anak-Nya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengarkan perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan singkat kita tentang pertanyaan tadi. Apa yang kamu cari? Rasa-rasanya pertanyaan ini semakin penting ketika kita berusaha, boleh dikatakan berusaha jauh-jauh datang kemari. Bapak Erik membantu kita mengalami ziarah ini dengan baik,
Ada panduan, keterangan di setiap kota, apa yang istimewa di sana. Ada informasi menarik, ada rekreasinya juga, makanan enak, kita tahu itu. Tapi kita tidak berhenti di situ. Gitu ya. Ada sesuatu yang lebih berduk in altum kita. Masuk ke tempat yang lebih dalam. Dan kiranya ziarah kita ini hanya sebuah stimulan yang merangsang kita setelah pulang dari sini. Ada kerinduan untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Hari demi hari. Dan di sana perjuangannya. Kemarin kita sudah dengar ya, ketika para gembala setelah melihat sendiri apa yang dikatakan malaikat kepada mereka, mereka kembali dengan bersuka cita. Kembali. Mereka tidak tinggal dalam euforia. Kita tidak tinggal dalam gaya hidup semacam ini setiap hari. Jalan-jalan, naik mobil, makan. Tidak. Akan kembali ke dalam realitas kerja kita. Kesibukan kita masing-masing. Nah, seraya menghidupi itu, kembali pertanyaan ini ditanya. Apa yang kamu cari seraya bekerja dengan pekerjaan yang setiap hari menawarkan yang baik dan juga menawarkan kesempatan untuk berbuat jahat juga. Ada kemungkinan-kemungkinan itu ditawarkan bagi kita untuk berbuat curang, untuk berbuat melampiaskan ego kita. Kiranya hiduplah pertanyaan ini di hati kita. Menarik bahwa jawaban Yesus adalah ketika mereka katakan, di mana engkau tinggal? Kan gitu ya. Apa jawab Yesus? Marilah dan kamu akan melihatnya. Tidak ada teori-teori, informasi. Mari. Dan kamu akan menemukan jawaban. Lihatlah. Semoga kita juga terpanggil untuk datang kepadanya, maka berbagai jawaban untuk persoalan hidup, untuk pertanyaan-pertanyaan di hati kita akan kita temukan. Entah bagaimana caranya, Allah sendiri bekerja menyertai kita. Marilah dan kamu akan melihatnya. Syukur kepada Allah kita bisa merayakan Ekaristi di tempat ini yang tidak setiap hari kita kunjungi. Tadi Bapak yang menemani saya menuntun, katanya begini, nanti pastor masuk ke sana kita menunduk ya, bukan berlutut katanya. Kita menunduk di hadapan patung Bunda Maria. Saya senang mendengar instruksi itu. Itu sebuah ketaatan pada ajaran gereja ya. Karena sikap berlutut satu-satunya itu kita berikan kepada Allah. Penyembahan. Penghormatan itu kita beri dengan menunduk. Jangan pula nanti menjadi ragu berlutut di sini. Bisa juga. Karena dalam hati kita ada Allah. Kan begitu ya. Tapi secara liturgis, mereka berusaha disiplin untuk menunjukkan bahwa Maria itu adalah seorang dari antara kita. Seorang manusia yang memberi teladan kepada kita tentang bagaimana beriman, tentang bagaimana menjawab pertanyaan, apa yang kamu cari? Kita ingat ketika Maria dan bersama Yosef mencari Yesus yang berumur 12 tahun, rupanya dia sedang tinggal bersama bapak-bapak itu. Sudah sepanjang hari kami mencarimu, di mana engkau? Mengapa engkau mencari aku? Sebuah pertanyaan yang sama muncul. Agak panjang hari ini karena ada waktu. Tetapi refleksinya kiranya jangan hilang. Penekanannya adalah apa yang kamu cari. Amin. Marilah kita berdiri menyampaikan dua-dua permohonan kita. Bagi gereja suci, semoga gereja kita ini bertekun mencari Allah dalam cara-cara yang sudah ditawarkan oleh Kristus sendiri.
kepada para rasul. Marilah kita mohon. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam dan segenap pelayan, semoga karena ketekunan mencari Allah, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik menggembalakan umat beriman. Marilah kita mohon. Bagi Antonio Galvao Liam Ariatmo dan bagi anak-anak lain yang mengalami kesulitan untuk berbicara, untuk fokus, untuk bertumbuh dengan baik, perlindungan dari Allah, berkat dari Allah sendiri menyertai Antonio dan anak-anak lain agar berkembang dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Marilah dalam hati menyampaikan dua permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Bermurah hatilah ya Tuhan mendengarkan dua-dua permohonan kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini, hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga kini kami melihat dan mengakui bahwa Engkau mau menjadi santapan kami berkat roti dan anggur persembahan kami ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan.
seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Jose, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Joseph mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Dan menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menghadirkan Yesus dalam hidup kami. Resapkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan lahirkanlah kami kembali dalam karya cinta kasih kepada sesama, seraya menantikan kedatangan Putra-Mu kembali, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup, kita mendoakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa membimbing, memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah pergi kita diutus.